Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan mata pelajaran fikih untuk kelas 9 tingkat MTS. Saya selalu berdoa kepada Allah agar kalian semua dimudahkan dalam belajar ilmu fikih, mempraktekannya, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Allahumma amin. Baik, kita akan membahas tentang bab 2, yaitu jual beli, khiyar, dan juga kirat. Untuk materi pertama tentang jual beli. Jual beli, pengertiannya menurut etimologi adalah muqabalatu syai'i bisyai'i, yang artinya bertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian jual beli menurut terminologi ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, yaitu pertukaran harta benda atau harta dengan benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, yaitu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Pada zaman dahulu, jual beli dikenal dengan atau bisa dengan menggunakan cara barter atau saling tukar menukar barang antara satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan landasan tentang jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya untuk dalil sunnah atau hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Selanjutnya rukun. Kita akan membahas tentang rukun jual beli. Tetapi sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih rukun itu. Rukun itu adalah bagian pokok dari suatu perbuatan. Rukun jual beli ada 4. Yang pertama adanya bai' atau penjual. Yang kedua adanya mushtari atau pembeli. Yang ketiga adanya syigat atau ijab dan kabul. Yang ketiga adanya ma'qud alaih atau benda atau barang yang akan dijual. Sehingga jika keempat ini atau salah satu dari keempat rukun ini tidak ada, maka jual beli tidak akan terjadi. Misalnya, ada penjualnya, ada ijab kabulnya, ada bendanya, tapi pembelinya tidak ada, maka tidak akan terjadi jual beli. Demikian juga ada penjual, ada pembeli, ada ijab kabul, tapi barang yang dijual tidak ada, maka jual beli pun tidak akan terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat jual beli. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu syarat. Syarat itu hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan. Contohnya, syarat jual beli ada 3. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua uang dan barang. Yang ketiga ikrar atau ijab kabul. Syarat penjual dan pembeli. Mereka harus berakal sehat. Kemudian sama-sama ikhlas, dan yang ketiga adalah balik. Makanya jika seandainya di antara penjual dan pembeli ada yang gila atau tidak memiliki akal, maka jual beli syaratnya tidak terpenuhi. Tetapi khusus untuk pengecualian bagi kalimat balik atau syarat balik ini untuk pembelian barang yang relatif murah, maka syarat balik bisa diganti. Sehingga anak kecil ketika membeli barang-barang yang relatif murah, contohnya seperti mainan atau makanan ringan, maka syarat jual beli sudah terpenuhi biarpun masih belum balik, dengan catatan yang dibeli adalah barang-barang yang relatif murah. Jadi ini pengecualian saja untuk pembelian barang yang relatif murah, maka anak sebelum balik boleh melakukan transaksi jual beli. Syarat jual beli
Untuk barang maka barang tersebut disyaratkan pertama suci. Dalam artian tidak boleh barang najis. Yang kedua, ada manfaatnya. Yang ketiga, dapat diserah terimakan. Yang keempat, dimiliki sendiri atau mewakilinya. Sehingga ketika barang itu bukan miliknya tetapi dititipkan kepada orang tersebut, atau mungkin bahasanya bisa menjadi konsinyasi, maka barang tersebut boleh dilakukan transaksi jual beli. Sedangkan yang kelima yaitu diketahui oleh penjual dan pembeli bentuk, ukuran, dan sifatnya. Sehingga ketika ada barang seperti online, maka biasanya di online itu akan dicantumkan selain ditampilkan fotonya, juga akan disebutkan ukuran, jenis, bahan, dan sifat dari barang tersebut. Sehingga jual beli online semacam ini itu boleh dilakukan. Kemudian hukum jual beli. Hukum jual beli itu pada dasarnya hukum asalnya adalah mubah, yaitu diperbolehkan. Tetapi bisa juga berganti menjadi wajib apabila menjual hartanya orang muflis. Siapa orang muflis itu? Orang muflis adalah orang yang bangkrut atau orang yang pailit, sehingga dia tidak memiliki harta. Habis hartanya, yang tersisa adalah harta-harta yang berupa benda-benda. Sehingga untuk memenuhi hutang-hutangnya agar bisa terbayarkan, maka dia wajib untuk menjual harta tersisa yang masih dia punya. Kemudian hukum jual beli bisa berubah menjadi haram apabila berupa barang yang dilarang. Contohnya jual beli heroin atau barang-barang yang sifatnya seperti pokto, ekstasi, seperti itu. Dan hukum jual beli bisa menjadi sunnah apabila jual beli kepada saudara atau famili yang membutuhkan. Selanjutnya, jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang diantaranya pertama, menjual barang yang dalam proses pembelian. Contoh, tanah sudah ditawar, selanjutnya jual beli yang terlarang. Di antaranya adalah menjual barang yang dalam proses pembelian. Contohnya, seseorang membeli tanah, masih dalam proses pembelian, belum dibayar lunas, kemudian ternyata tanah tersebut dijual ke pihak yang lain. Maka jual beli ini termasuk salah satu jual beli yang terlarang. Contoh kedua, ijon. Ijon itu sama dengan menjual hasil tanam yang belum pantas dipanen. Contoh, ketika buah mangga masih belum matang, kemudian ditawar dan dibeli oleh orang, kemudian akan dipanen nanti setelah sudah matang atau setelah sudah tua, 1 bulan yang akan datang misalnya. Maka jual beli seperti ini juga terlarang. Jadi sistem ijon atau menjual hasil tanam yang belum pantas dipanen itu terlarang. Yang ketiga, menjual sperma hewan jantan dengan cara mencampurkan dengan hewan betina. Ini juga terlarang. Yang diperbolehkan adalah ketika meminjamkan hewan jantan ke seseorang yang memiliki hewan betina. Kemudian hewan betina bisa hamil dari hewan jantan tersebut. Maka sistem peminjaman seperti ini yang diperbolehkan. Selanjutnya, jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang dalam agama. Jika jual beli tersebut berdampak negatif pada salah satu pihak masyarakat, maka hukum jual beli seperti ini biarpun sah hukumnya tetapi dilarang dalam agama. Contoh jual beli yang sah, jual belinya
tetapi dilarang dalam agama. Contohnya satu, membeli dengan harga mahal agar orang lain tidak bisa membeli, atau menjual dengan harga yang mahal agar orang lain tidak bisa membeli. Kemudian contoh yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Barang tersebut sudah dibeli orang lain, tinggal menyerahkan barang tersebut, ternyata barang tersebut dijual kepada orang lain. Maka ini juga hukumnya sah jual belinya, tetapi dilarang dalam agama. Kenapa dilarang? Karena menyakiti hati pembeli yang pertama. Yang ketiga, jual beli untuk kemaksiatan. Yang keempat, dengan cara mengecoh. Contohnya, menjual barang yang bagus-bagus ditaruh di atas, sedangkan yang jelek ditaruh di bawah atau ditutupi. Maka ini juga sah hukum jual belinya, tetapi dilarang dalam agama. Kenapa? Karena ini tidak amanah. Kemudian yang kelima, jual beli dengan cara menimbun. Pada waktu barang murah, menimbun barang sebanyak-banyaknya. Kemudian pada waktu harganya sudah naik, dia jual untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Nah, contoh-contoh ini adalah jual beli yang sah hukumnya, tetapi dilarang dalam agama. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan tercela. Allahumma amin. Allahumma faqihna bid-din wa alimna bit-ta'wil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.